Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Susan ya. Kali ini materi sekarang membahas tentang explanation text. Lagi-lagi nih bahasan kelas 11 ya. Oke, move to material aja. Yang pertama ada definition. Pengertiannya, explanation is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Atau yang dimaksud tentang terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, atau fakta dan lain-lain. Explanation text ini hampir mirip dengan procedural text ya, atau teks prosedur gitu. Jadi tapi kalau teks prosedur itu lebih bagaimana cara melakukan sesuatu, tapi jika explanation text lebih ke bagaimana terjadinya proses tersebut, jadi lebih difokuskan pada prosesnya saja gitu, lebih fokus dengan prosesnya. Oke, yang kedua ada purpose atau tujuannya. Tujuannya to explain the process involved in the information atau the formation of working of natural or social culture phenomena, kan? Jadi untuk menjelaskan terjadinya pembentukan dari suatu hal, bagaimana terjadinya misalnya dalam sosial budaya atau dalam fenomena alam kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga ada language features. Language features ini terdiri dari 6 ya. Yang pertama menggunakan simple present tense or using simple present tense. Kenapa menggunakan ini ya, karena yang berisikan fakta. Of course ini kita berisi fakta teksnya gitu. Dan harus ingat simple present ini yang digunakan dalam kaidahnya adalah verb 1 ya. Yang kedua menggunakan action verbs. Action verbs ini kata kerja yang sedang digunakan ya. Misalnya dalam contoh kalimatnya, hujan dibuat dengan proses terbentuknya, atau ada kata-kata membuat atau melakukan gitu. Itu ada actionnya. Yang ketiga menggunakan passive voice. Passive voice lebih difokuskan terhadap sesuatu tersebut. Misalnya, tumbuhan ini diberikan atau dilakukan atau apa gitu. Jadi ada kalimat di-nya gitu. Dan ada noun phrase. Noun phrase ini kumpulan kata-kata yang di dalamnya terdapat kata benda dan bisa menjawab pertanyaan seperti when or where gitu ya, kayak di mana dan ya. Contoh kalimatnya kayak the rain in my house. The rain in my house kan ya, hujan di rumah saya gitu. Dan ada selanjutnya apa, menggunakan adverbial phrase, terus menggunakan technical terms. Oh ya, technical terms ini seperti istilah-istilah ya, kata-kata itu kata-kata istilah gitu. Misalkan terjadinya proses penghijauan atau fotosintesis. Nah itu fotosintesis itu adalah kalimat dari technical terms itu sendiri. Dan yang terakhir ada generic structure atau ini lebih detail lagi ya. Yang pertama ada general statementnya. General statement ini lebih kayak kita pertama nih, ini pasti ada di paragraf pertama, kayak dijelaskan dulu secara umum bagaimana terjadinya hujan. Di awal dijelaskan dulu, misalnya hujan ini sumber atau dari kumpulan dari apa gitu. Nah seperti itu. Jadi berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya di awal gitu, yang umum. Yang kedua ada a sequence of explanation. Nah ini dijelaskan secara detail. Ini lebih detail ya, bahkan mungkin bisa lebih panjang gitu. Bagaimana terjadinya hujan tersebut, misalnya kayak gitu. Bagaimana hujan tersebut terjadi, karena ada how, ada why, kayak gitu. Biasanya emang ini terdiri dari satu paragraf atau lebih biasanya gitu. Yang ketiga adalah closing. Ini closing ya, penutup. Biasanya berisi kesimpulan, tapi ini optional ya, maksudnya
kalian bisa menggunakan atau tidak gitu, mau ada atau tidak, it's whatever. Tapi jika memang hanya ingin menjelaskan prosesnya saja, itu tidak apa-apa gitu, tidak menggunakan si closing ini atau kesimpulannya it's okay gitu, tidak apa-apa kayak gitu. Nah, ini contoh explanation text-nya, judulnya A Rainbow. Ya, bisa dilihat di paragraf pertama. A rainbow is a meteorological phenomena that is caused by reflection. Bla bla bla. Ini secara umum ya. Ini secara umum dulu. Itu namanya adalah apa tadi? Balik ke sini ada general statement berarti. Nah, yang paragraf selanjutnya bahasa rainbow can be full circle, atau in a primary rainbow the arcs show red on the outer part of the violet and the inner side, atau in the double rainbow second arc. Itu adalah pelengkap. Itu pelengkap, itu lebih detailnya lagi kita jelaskan rainbow itu apa kayak gitu. Di sini bisa lihat menggunakan penutup atau kesimpulan atau enggak gitu kan. Nah, ini contoh-contoh yang biasanya ada di explanation text ya. Di sini ada, bisa kalian lihat ada 4 gambar. Tuh. Ini prosesnya apa aja kalian bisa. Dan nanti tugasnya juga kalian harus membuat teks seperti ini dengan temanya explanation text ya. Seperti dijelaskan ada generic structure-nya, terus menggunakan language features-nya atau ciri-cirinya kayak gitu. Okay. So I think enough, and sorry if I have a lot of mistake, but yeah, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.